좀 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Gufrainun dengan NIM 2204055.006 ingin menjelaskan tentang anatomi organ bicara, pembentukan suara, dan juga tentang mekanisme bicara. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah Bina Bicara. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam materi anatomi organ bicara. Organ-organ ini bekerja sama untuk menghasilkan suara dan membentuk suara tersebut menjadi kata-kata dan kalimat yang dapat dipahami. Berikut adalah organ-organ utama yang terlibat dalam proses bicara. Yang pertama yaitu paru-paru. Paru-paru adalah organ utama dalam sistem pernapasan yang menghasilkan udara untuk berbicara. Ketika Anda berbicara, paru-paru memompa udara ke atas melalui trakea dan ke tenggorokan. Yang kedua itu trakea. Trakea adalah saluran udara yang menghubungkan paru-paru dengan tenggorokan. Udara diarahkan melalui trakea menuju pita suara. Yang ketiga yaitu pita suara. Pita suara terletak di dalam tenggorokan dan berfungsi untuk menghasilkan suara. Ketika Anda berbicara, pita suara bergetar saat udara melewati mereka, menciptakan getaran yang merupakan dasar suara. Selanjutnya yaitu faring. Faring adalah saluran yang menghubungkan tenggorokan dan mulut. Ini berfungsi sebagai ruang resonasi dan mengarahkan suara yang dihasilkan oleh pita suara menuju rongga mulut. Yang selanjutnya yaitu rongga mulut. Rongga mulut adalah tempat di mana suara diubah menjadi kata-kata. Lidah, bibir, gigi, dan langit-langit keras semuanya berperan dalam membentuk suara menjadi bunyi yang berbeda. Yang keenam yaitu lidah. Lidah adalah organ otot yang dapat bergerak dengan cepat dan membentuk berbagai suara dengan menghubungkan posisinya di dalam rongga mulut. Yang ketujuh yaitu bibir. Bibir juga memainkan peran penting dalam membentuk suara dengan mengubah bentuk dan posisi mereka saat berbicara. Mereka membantu menghasilkan bunyi-bunyi tertentu seperti P, B, M, dan lainnya. Yang kedelapan yaitu gigi. Gigi juga mempengaruhi cara suara dihasilkan. Mereka dapat berperan dalam menghasilkan bunyi-bunyi tertentu seperti P dan D. Yang kesembilan yaitu langit-langit. Langit-langit keras dan langit-langit lunak adalah bagian atap rongga mulut. Langit-langit lunak berperan dalam mengubah resonasi suara. Yang kesepuluh yaitu lidah dan rahang. Pergerakan lidah dan rahang juga penting dalam membentuk suara dan berbicara. Mereka membantu mengubah bentuk rongga mulut untuk menghasilkan berbagai suara. Selanjutnya yaitu semua organ-organ ini bekerja sama dalam proses bicara. Suara yang dihasilkan oleh pita suara diubah, dibentuk, dan diarahkan oleh organ-organ lain dalam rongga mulut dan faring untuk membentuk kata-kata dan kalimat yang dapat dipahami oleh orang lain. Kesalahan atau gangguan pada salah satu organ ini bisa mempengaruhi kemampuan seseorang dalam berbicara. Selanjutnya kita melangkah ke dalam materi proses pembentukan suara. Proses pembentukan suara dapat dibagi menjadi 3 subproses, yaitu pembangkit sumber, artikulasi, dan radiasi. Ini menurut Furui 2001. Paru-paru mengembang dan mengempis untuk menyedot dan mengeluarkan udara. Udara yang dihembuskan oleh paru-paru keluar melewati suatu daerah yang dinamakan daerah glotal. Pita suara pada keadaan ini bervibrasi menghasilkan berbagai jenis gelombang suara. Udara kemudian melewati lorong yang dinamakan faring. Dari faring, udara melewati 2 lintasan, yaitu melalui hidung dan juga melalui rongga mulut. Lidah, gigi, bibir, dan hidung bertindak sebagai modulator untuk menghasilkan berbagai bunyi yang berbeda. Selanjutnya kita melangkah ke dalam materi yang terakhir, yakni mekanisme bicara. Mekanisme berbicara adalah cara kerja dalam berkata
bercakap atau berbahasa, yaitu dengan proses terjadinya bunyi bahasa itu bermula dari gerakan otot perut yang menekan paru-paru yang mengakibatkan udara yang ada di dalam rongga paru-paru terdesak keluar sehingga alat ucapan manusia atau alat bicara melakukan gerakan-gerakan tertentu terutama bagian mulut hingga udara keluar, ada yang terhalang seluruhnya, terhalang sebagian, dan tidak terhalang. Gerakan alat bicara inilah yang menghasilkan berbagai bunyi bahasa sesuai dengan kebutuhan si pembicara. Baiklah, terima kasih. Itulah tadi pemaparan dari ketiga materi yang saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.